udara. Kali ini bareng Kak Vita dan Kak Kesya. Yeay. Nah, Kak Kesya, Iya. apa kabar? Baik, puji Tuhan. Wah, Luar biasa. sehat-sehat ya Kak Kesya. Sehat. Dedeknya pasti sehat. Amin. Amin. Kak Vita apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Kak Kesya, minggu ini minggu yang spesial nih. Wah, spesial kenapa, Kak? Karena minggu ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita. Wah, ulang tahun gereja kita. Iya, Kak Kesya. Tahu nggak Kak Kesya yang keberapa? Keberapa ya? Ke-15, Kak Kesya. Masih remaja ya. Iya, masih Ya, 15 tahun. Tapi kita terus berdoa supaya gereja kita semakin bertumbuh ya Kak Kesya. Betul Diberkati sekali. dengan luar biasa. Juga ada lagi Kak Kesya. Apalagi, Kak? Wih, banyak sekali acaranya nih. Iya, spesial banget ini. Apa nih? Ya, happy wedding anniversary dari gembala senior kita. Wah, luar biasa. Yang keberapa berarti Kak sekarang ya? Wah, keberapa ya? Keberapa Nanti ya? yang kita saksikan sama-sama. Iya. Oke, teman-teman. Jadi, gimana Kak Kesya? Wah, banyak banget nih acaranya berarti ya Kak. Pasti seru banget ya. Seru banget. Tapi kita mulai dulu Kak, ibadah Mm-mm. sekolah minggu kita. Betul. Teman-teman sudah siap belum? Sudah deh ya, pastinya. Mantap. Oke. Kita mau mulai Di dalam doa. Kak Kesya akan berdoa. Oke, yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu Tuhan menyertai kami dalam sekolah, dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama semangat memuji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Puji Tuhan. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semua sehat-sehat? Nah, puji Tuhan.
hari ini cerita yang akan Tante sampaikan berjudul Tembok Yerikho Roboh. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Minta Tuhan pimpin agar adik-adik semua yang mendengar cerita hari ini bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami boleh mendengar kembali cerita dari firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengar dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan sesuai dengan cerita yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita hari ini dan juga untuk anak-anak yang mendengarkannya. Biarlah kami semua diberkati melalui cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, tadi Tante sudah katakan bahwa judul dari cerita yang akan Tante sampaikan hari ini adalah Tembok Yerikho Roboh. Nah, pada waktu bangsa Israel, masih ingat, mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah berkeliling di padang belantara selama 40 tahun, lama sekali. Dan banyak dari bangsa Israel yang sudah meninggal dunia di padang belantara. Dan sekarang adalah generasi yang baru yang masuk di tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk di tanah perjanjian, mereka harus melewati sungai Yordan. Sungainya cukup dalam. Tetapi dengan mujizat Tuhan, mereka boleh melewati sungai Yordan dalam kekeringan. Nah, itu cerita yang sudah adik-adik dengar minggu lalu. Dan sekarang bangsa Israel sudah tiba di tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi mereka sudah ada di tanah itu. Tetapi di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, sudah ada banyak bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan yang menduduki, yang mendiami tanah perjanjian itu. Sehingga bangsa Israel harus melawan, memusnahkan bangsa-bangsa yang ada yang sudah mendiami, berdiam di tanah perjanjian itu. Dan itu tidak mudah. Karena bangsa-bangsa yang sudah ada di tanah perjanjian itu cukup kuat. Sedangkan bangsa Israel belum mahir, belum pandai berperang. Dan sekarang mereka harus menghadapi penduduk kota Yerikho. Dan kota Yerikho dikelilingi oleh tembok. Temboknya itu tebal dan kuat. Nah, hanya ada satu pintu gerbang yang melaluinya orang bisa masuk ke dalam kota Yerikho. Tetapi waktu itu pintu gerbang kota Yerikho sudah tertutup. Karena bangsa Yerikho sudah tahu bahwa bangsa Israel sedang datang untuk merebut kota Yerikho. Jadi mereka tutup pintu gerbang kota Yerikho sehingga tidak ada orang yang bisa masuk dan tidak ada orang yang bisa keluar dari kota Yerikho. Jadi satu hari sementara Yosua yang menjadi pengganti dari Musa yang memimpin bangsa Israel, dia sedang berpikir bagaimana caranya bisa mengalahkan kota Yerikho. Lalu tiba-tiba Yosua menyadari ada seorang prajurit dengan pedang yang terhunus di tangannya datang menghampiri Yosua. Lalu Yosua bertanya kepada orang tersebut, "Hei, kawankah atau lawan kamu?" Lalu jawab orang itu, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang untuk memberitahukan kepadamu cara bagaimana
bangsa Israel bisa merebut kota Yerikho. Wow, mendengar bahwa orang yang datang itu dengan pedang yang terhunus adalah bala tentara Tuhan, panglima bala tentara Tuhan. Oh, Yosua jadi sujud menyembah. Karena dia berkata, silahkan Tuhan, beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan. Lalu panglima bala tentara Tuhan itu mengatakan, lepaskan sepatu yang ada di kakimu, karena tempat engkau berdiri itu kudus. Jadi cepat-cepat Yosua membuka sepatunya karena dia mau mentaati apa perintah Tuhan. Kemudian Tuhan melalui panglima bala tentara Tuhan itu memberitahukan kepada Yosua cara bagaimana bangsa Israel bisa merebut kota Yerikho. Jadi panglima bala tentara Tuhan itu berkata, kalian akan melihat bagaimana Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan kota Yerikho. Kalian harus bersiap-siap. Karena dalam 6 hari ini bangsa Israel harus mengelilingi dari luar tembok kota Yerikho. Barisan dari bangsa Israel harus dimulai dengan prajurit. Di depan prajurit yang bersenjata harus berbaris di depan. Kemudian ada imam yang berbaris dengan memegang trompet atau sangkakala. 7 imam berjalan di belakangnya ada tabut perjanjian. Tapi imam itu berbaris di depan tabut. Lalu di belakang baru tentara berbaris dan juga bangsa Israel yang para pria saja ya, mereka berbaris di belakangnya. Kalian harus mengelilingi tembok kota Yerikho itu dari luar. Dan sementara kalian berjalan, para imam itu harus membunyikan trompet sepanjang mengelilingi itu tembok. Tapi kalian yang lain harus diam. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercerita, tidak boleh hahaha, tidak boleh. Harus diam. Mereka harus mengelilingi kota Yerikho itu dari luar tembok itu 1 hari 1 kali. Lalu Yosua beritahukan itu kepada para imam dan bangsa Israel. Lalu mereka bilang, baik Tuhan Yosua, kita akan melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Jadi pada esok harinya mereka bersiap-siap. Para prajurit yang memegang senjata ada di depan. Lalu para imam, 7 imam yang pegang sangkakala atau trompet. Lalu yang memikul tabut perjanjian di belakang. Lalu prajurit yang lain di belakang. Mereka berbaris mengelilingi tembok kota Yerikho. Dan Yosua mengatakan, ingat, kalian tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh tertawa juga, diam saja sambil berjalan mengelilingi. Sementara para imam harus membunyikan trompetnya waktu mereka mengelilingi kota Yerikho itu. Jadi waktu mereka berbaris mengelilingi tembok kota Yerikho dari luar, karena tembok kota itu begitu tebal sehingga rakyat Yerikho bisa lihat dari atas tembok. Mereka bilang, ngapain itu ya orang-orang Israel? Kok mereka berjalan diam-diam saja mengelilingi kota kita ya? Lalu lihat itu, ada yang membunyikan trompet tapi yang lain diam. Lalu mereka juga heran, kok cuma 1 kali mereka mengelilinginya. Lalu orang Israel kembali pulang ke kemah-kemah mereka lagi. Besoknya bangsa Israel keluar lagi
dan melakukan hal yang sama, mengelilingi kota Yerikho itu. Satu kali saja selama 6 hari berturut-turut. Nah, rakyat Yerikho melonton dari atas tembok dan mereka mengejek. Mereka mencoba membuat supaya bangsa Israel jadi marah atau mau membalas. Tapi bangsa Israel ingat, Tuhan bilang tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara, tidak boleh marah-marah, tidak boleh teriak-teriak. Jadi mereka diam saja dan mengelilingi tembok kota Yerikho itu. Dan pada hari yang ketujuh, Yosua mengatakan pada hari yang ketujuh mereka harus melakukan hal yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Kalian harus bangun pagi-pagi hari sekali. Mengapa? Karena pada hari yang ketujuh itu bangsa Israel harus mengelilingi kota Yerikho selama 7 kali. Biasanya kan cuma 1 kali lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke kemah mereka. Tapi pada hari ketujuh mereka harus mengelilinginya 7 kali. Dengan cara yang sama, harus diam. Tetapi imam-imam yang pegang trompet atau sangkakala harus membunyikannya. Nanti pada waktu mereka mengelilinginya pada kali yang ketujuh, mereka harus mendengar para imam membunyikan trompet lebih keras lagi. Dan Yosua akan memberi perintah, sekarang kalian harus berteriak karena Allah telah menyerahkan kota Yerikho ini ke tangan kita. Jadi kalian harus bergembira, bersorak. Mereka pikir, wow. Lalu kalau kami lakukan itu, apa yang akan terjadi? Nah, kalian akan melihat bagaimana Tuhanlah yang berperang untuk kalian. Jadi mereka keliling lagi itu kota Yerikho pada hari yang ketujuh. 1 kali mereka kelilingi, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, rakyat yang ada di atas tembok kota Yerikho melihat, loh mereka pikir, aneh sekali. Kok kali ini, kok mereka keliling ini sudah 2 kali, sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kok mereka terus mengelilingi sampai berapa kali? Nah, setelah kali yang ketujuh, mereka kaget karena mereka melihat dan mendengar trompet itu dibunyikan dengan lebih keras dan bangsa Israel bersorak-sorak memuji Tuhan, berteriak mengatakan Tuhan telah menyerahkan kota Yerikho ini kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bumi bergetar. Tiba-tiba kota Yerikho, tembok kota Yerikho yang tebal dan kuat itu roboh berkeping-keping. Wow, tembok yang tebal itu roboh dan menimpa rakyat Yerikho sehingga banyak yang mati. Tapi yang masih selamat mereka ketakutan. Lalu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, kalian masuk di bagian kalian berdiri, masuk dan bunuh semua penduduk kota Yerikho, jangan tinggalkan satu pun hidup. Semua manusia, binatang dan semua harus dimusnahkan, harus dibunuh. Hanya saja barang-barang emas, perak, tembaga, besi itu kalian harus kumpul karena itu akan dimasukkan ke dalam rumah Tuhan. Kalian tidak boleh ambil satu barang pun dari kota Yerikho. Ingat itu. Karena Tuhan akan marah kalau kalian tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan ingat bahwa yang tinggal di atas tembok kota Yerikho ada keluarga Rahab. Siapa keluarga Rahab? Rahab ini wanita yang sudah menyembunyikan 2 pengintai dari bangsa Israel. Waktu 2 pengintai ini disuruh Yosua untuk menyelidiki kota Yerikho. Dan waktu rakyat Yerikho mengetahui bahwa di rumah Rahab ada 2 orang pengintai, mereka datang mau membunuh 2 orang itu. Tetapi Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu sehingga mereka selamat. Lalu
kedua pengintai itu mengatakan kepada Rahab, karena engkau sudah menyelamatkan kami, maka waktu kami datang untuk menyerang kota Yerikho, kamu harus mengikat tali berwarna merah di ambang pintumu, jendelamu. Itu menjadi tanda bagi bangsa Israel. Dan mujizat terjadi, heran sekali karena rumah di atas tembok di mana Rahab tinggal itu tidak roboh, itu tetap berdiri. Jadi Yosua menyuruh kedua pengintai itu yang sudah berkenalan dengan Rahab pergi ke rumah Rahab dan membawa keluar Rahab dengan saudara-saudaranya yang berkumpul dalam rumah itu, dan mereka semua selamat. Jadi Rahab dan orang-orang keluarganya datang dan tinggal bersama-sama orang Israel, menjadi bagian dari bangsa Israel, karena Rahab sudah melakukan kebaikan menyembunyikan dua pengintai dari bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka yang taat. Nah, Rahab sudah taat dengan mengikatkan tali berwarna merah di jendela rumah mereka, sehingga bangsa Israel yang melihat mengetahui bahwa oh, itu keluarga Rahab yang berdiam di rumah itu. Dan bagi bangsa Israel, mereka melihat waktu mereka taat kepada Tuhan dengan tetap berdiam diri waktu mengelilingi kota tembok Yerikho, dan mereka tetap taat sampai waktu hari ke-7, dan setelah 7 kali mereka mengelilingi kota Yerikho, lalu mereka bersorak-sorak seperti yang diperintahkan Tuhan, maka mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Tembok kota yang tebal itu roboh. Nah, jadi walaupun cara merobohkan tembok kota Yerikho yang tebal dan kuat itu bukan dengan bom, bukan dengan peluru, tetapi Tuhan merobohkan tembok kota Yerikho waktu bangsa Israel bersorak memuji Tuhan, dan sangkakala Allah dibunyikan, trompet berbunyi dengan nyaring, dan bangsa Israel memuji Tuhan. Disitulah tembok itu roboh. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Adik-adik semua juga bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup, kalau kalian juga mau mentaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan minta kalian lakukan, itu yang harus kalian lakukan. Karena dengan demikian, kita semua, termasuk kakak, termasuk tante, akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Ayat hafalan kita mengatakan di Ibrani 11 ayat 30a, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Iman di sini berbicara bahwa bangsa Israel taat kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, bahwa dengan melakukan apa yang Tuhan minta mereka lakukan, maka tembok-tembok kota Yerikho roboh. Itu iman yang Tuhan minta dari kita semua. Oleh sebab itu, saya ajak semua untuk mengulangi ayat hafalan ini kembali. Ibrani 11 ayat 30a. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Sekali lagi. Ibrani 11 ayat 30a. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Nah, jadi marilah kita mau berjalan dengan iman kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Walaupun apa yang Tuhan minta kita lakukan kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka sesuatu yang ajaib akan Tuhan nyatakan untuk kita. Oke? Nah, jadi siapa di sini yang mau mengalami mujizat Tuhan? Siapa yang mau mengalami keajaiban Tuhan? Kalau adik-adik semua mau mengalami itu, taatlah kepada firman Tuhan. Berimanlah
kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, juga seperti yang dilakukan oleh Rahab wanita itu, karena dia mau menyembunyikan kedua pengintai dan mau mengikat tali merah di jendela rumahnya. Dan kita semua juga ingin mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Oke? Nah, dan hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Januari di tahun 2026. Dan banyak sekali yang berulang tahun, ya, berulang tahun di bulan Januari. Rishi, Brandon, Rilin, Victoria, dan teman-teman yang lain yang berulang tahun di bulan Januari. Wish you all the best. God bless you all. Dan juga yang indah, di hari ini kita jemaat CCC merayakan ulang tahun CCC yang ke-15 tahun. God bless Charismatic City Church. Haleluya. Dan sekarang mari kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus, kami senang mendengar cerita yang luar biasa indah. Bagaimana tembok kota Yerikho yang tebal dan kuat itu bisa roboh. Bukan dengan senjata yang modern, tapi karena bangsa Israel mentaati perintah Tuhan. Dan dengan iman mereka melakukannya, maka tembok kota yang tebal dan kuat itu roboh. Tuhan, kami juga ingin mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Tolong kami untuk belajar taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Walaupun apa yang Tuhan minta seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi kami mau mentaatinya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada hari ini kami juga mau berdoa kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari, agar Tuhan memberkati mereka, memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran, dan biarlah sukacita yang dari Tuhan selalu ada dalam hati mereka, dan mereka boleh menjadi anak Tuhan yang perkasa, anak Tuhan yang selalu menang dan selalu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mohon Engkau memimpin hidup kami, dan juga biarlah kami juga semua bisa mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadi adik-adik harus terus melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Taat ya. Dan kita akan bertemu minggu depan. God bless you all.